semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian kalimat. Jadi di dalam bahasa Arab itu kalimat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf. Pertama isim. Isim adalah lafaz yang menunjuki atas manusia, hewan, ataupun tumbuhan, ataupun benda mati, dan sesuatu yang lain. Contohnya dalam kalimat Zahaba Muhammadun. Muhammadun dalam kalimat tersebut adalah sebagai isim, yaitunya nama manusia. Dan yang kedua fi'il. Fi'il adalah lafaz yang menunjukkan atas perbuatan pada zaman yang telah ditentukan. Contohnya Zahaba Muhammadun, telah pergi Muhammad. Dari zahaba yang dalam contoh tersebut adalah menjadi fi'il. Dan yang ketiga huruf. Huruf adalah lafaz yang tidak jelas maknanya, kecuali disertakan dengan kalimat yang lain sesudah huruf tersebut. Contoh, Zahaba Zaidun ilal masjidi. Ila dalam contoh tersebut adalah huruf yang disertakan dengan kalimat al-masjidi sesudahnya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jumlah ismiyah. Ma huwal jumlah ismiyah? Apakah yang dimaksud dengan jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah yang tersusun di antara mubtada dan khobar. Maka itulah yang dinamakan dengan jumlah ismiyah. Contohnya al-kitabu jadidun. Al-kitabu sebagai mubtada, jadidun sebagai khobar. Masuk ke tanda-tanda jumlah ismiyah. Yang pertama mubtada. Mubtada adalah isim yang terletak di awal jumlah ismiyah. Yang kedua, mubtada biasanya itu ma'rifah. Bisa ma'rifah dengan alif lam, dengan isim mausul, isim isyarah, maupun dengan isim alam. Mubtada berfungsi sebagai subjek atau pelaku dalam sebuah kalimat. Contoh, at-talibu mujtahidun. At-talibu adalah mubtada sebagai predikat, sebagai pelaku dalam kalimat tersebut. Selanjutnya khobar. Khobar yaitunya bagian kalimat yang menjelaskan dari mubtadanya. Yang kedua, khobar bisa berupa satu kata, phrase, atau kalimat. Ketiga, khobar berfungsi sebagai predikat. Contohnya itu dalam contoh at-talibu mujtahidun. Mujtahidun ini adalah predikat atau korban dalam sebuah kata itu. Adapun mubtada dan khobar itu ditandai dengan harkat yang marfu pada akhirnya. Contoh dalam kalimat al-masjidu wasi'un. Al-masjidu marfu sebagai mubtada dan wasi'un marfu juga sebagai khobar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang jumlah fi'liyah. Apakah yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah? Jadi jumlah fi'liyah adalah jumlah yang dimulai dengan fi'il, baik itu fi'il madhi,
mudhari ataupun fi'il amar. Kemudian sesudah fi'il itu ada yang namanya fa'il. Fa'il ini wajib ada sesudah fi'il. Dan terkadang ada juga sesudah fi'il dan fa'il ada yang namanya maf'ul bih. Jika kalimat tersebut muta'addi, maka memerlukan yang namanya maf'ul bih. Dan jika kalimat tersebut lazim, maka tidak perlu lagi kita pakai maf'ul bih. Kenapa dinamakan dengan jumlah fi'liyah? Karena jumlah fi'liyah jumlah yang dimulai atau dibuka dengan kalimat fi'il. Contoh, akala Ahmadu at-ta'ama. Dalam contoh tersebut, kata-kata akala dimulai dengan kata-kata akala. Akala adalah fi'il, yaitunya fi'il madi. Dan contoh yang kedua, yazhabul ustazu ilal fasli. Dalam contoh yang kedua ini dimulai dengan kata-kata yazhabu, yaitunya sebagai fi'il mudhari. Dan contoh yang ketiga, khuz al-kitab. Dalam contoh yang ketiga ini juga dimulai dengan kata-kata fi'il, yaitu khuz sebagai fi'il amar. Kaidahnya adalah setiap jumlah yang tersusun dari fi'il, fa'il, maka itu dinamakan dengan jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang memberikan faedah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang dhamir. Dhamir adalah isim yang digunakan untuk menggantikan kalimat yang lain, baik itu dari mutakallim atau mukhatab ataupun ghaib. Dhamir ini bertempat pada tempat kalimat yang ia gantikan tersebut. Itulah tempat pada isim dhamir. Macam-macam isim dhamir ada dua. Yang pertama ada baris dan yang kedua ada mustatir. Dan dhamir baris juga terbagi menjadi dua. Yang pertama muttasil, yaitu tersambung, dan yang kedua ada munfasil, yaitunya terpisah. Dan dhamir munfasil ada dhamir nasab dan ada juga dhamir rafa. Dan dhamir muttasil ada dhamir nasab, dhamir jar, dan ada juga dhamir rafa. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.